maka diajarkan zikir oleh Allah untuk mengentaskan keluh kesahnya. Setelah keluh kesah hilang, maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya. Tapi yang paling menarik, di ujung ayat yang ditutup, akan ada orang beriman melakukan keluhan yang sama di masa depan. Kami cepat jawab doanya, jadi begitu berzikir, dikabulkan oleh Allah, ditutup semua dosa-dosanya. Dosa mengeluh ditutup, dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, kami selamatkan dari kesulitan, kami limpahkan rezeki yang pernah dirasakan oleh ia sebelumnya, bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, umat siapapun dia, mengeluhkan peristiwa serupa, kalau dia melakukan zikirnya, aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, aku berikan kebahagiaan tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Lafaz Zikir yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, khususnya ilmu tentang kepahaman agama Islam, sehingga kelak pada hari kiamat kita diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalimat thayyibah, yuk kita bacakan hadisnya. Bima makna kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dalam salatnya maka beliau membaca astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah kebiasaan, karena kalau ketemu orang jadi kebiasaan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan salat, maka beliau berzikir mengucapkan astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya turunkan jadi 3 pembahasan di sini. 1 tentang istighfar. 2. Bacaan istighfar. 3. Cara istighfar. Oke. Satu, sunnah pertama, selesai menunaikan salat itu istighfar. Dari kalimat astaghfirullah. Apa itu istighfar? Istighfar itu gini, asalnya katanya ghafara, ghain, fa, kemudian ra, ditambah ista. Setiap ada ista artinya minta. Ghafara itu mengampuni, ghufran ampunan, istighfar minta ampun. Minta ampun. Di dalam Al-Quran, kalimat ghafara dan turunannya disandingkan dengan dosa. Dosa. Ya, turunan dari ghafara, ghafir. Ya, Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dari ghafir ada ghaffar, ghaffar. Quran surat Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dari situ ada ghafur. Pernah dengar kata ghafur? Innahu huwal ghafurur rahim. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda. Kalau dosanya relatif kecil, tapi maaf, sekecil-kecilnya dosa juga. Kalau dosanya relatif kecil, ghafir. Agak menengah, ghaffar. Maaf, semakin terkumpul, ghafur diturunkan. Sampai manusia dipaksa, sebanyak apa sih dosamu? Kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa, dan engkau belum taubat juga, berarti bukan aku yang salah, kata Allah. Kamunya yang gak pengen berubah. Jadi, teman-teman, mohon maaf ya, justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita, Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Gak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik.
Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin Anda katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Jadi ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Di peluang jadi baik untuk semua. Di teman-teman pun kalau ada yang ingin taklim, jangan dilihat siapa dia. Oh dia ini, dia itu. Mungkin bergabung. Barangkali dia lebih soleh dari orang yang pernah datang sebelumnya. Datang, rangkul, doakan. Insya Allah jadi baik. Nah, ini turunkan. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, nah fungsi istighfar yang pertama, kita minta ampun, artinya ada dosa. Dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat? Kata para ulama, jangan berpikir yang besar-besar dulu. Mungkin dosa besarnya yang pertama kali terjadi pasca sholat, dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu, dosa kurang khusyuk dalam sholat. Waktu diminta sholat khusyuk kan? Kata Allah suruh khusyuk kan? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ayo salat, salat yang khusyuk. Hafidhu 'alas salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah, kalau kamu salat yang khusyuk ya. Tapi berapa banyak dari sekian salat yang khusyuk? Bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk. Allahu akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar. Tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Ya. Media sosial jadi besar, kendaraan jadi besar. Allahu Akbar ingat mobil, Allahu Akbar ingat IG, Allahu Akbar ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kehusyuan, kan? Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam salat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam sholat, selesai itu dengan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham sampai sini? Oke, satu. Dua, bagaimana bacaannya? Teman-teman sekalian, bacaan istighfar itu bergantung pada kadar dosa dan jenis kesalahan yang kita perbuat. Misal, kalau yang standar tadi, ini kan standar. Ingat cara membaca hadis Nabi itu begini, jangan pakai terjemahan. Lihat dengan ilmunya. Jadi kalau Nabi katakan ini, bukan berarti harus begini saja. Kalau yang lain tidak. Bukan. Kumpulkan dulu semua referensinya, baru kita lihat. Yang tadi, yang singkat, itu bacaan standar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu standar. Standar kita baca untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Tapi kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar itu real, nyata, menggugurkan dosa yang kita kerjakan, maka coba oleh antum diingat dulu, punya jenis dosa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Ya, saya beri contoh 3 dalam Al-Quran. Sebenarnya nggak terlampau banyak ya. Dosa standar. Dosa standar. Apa dosa standar itu? Ya standarnya memang sering berdosa. Contoh, mata fungsinya apa? Oh kan, lupa kan? Oh, sudah lupa suka nggak ingat dong. Mata itu untuk kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ingat, melihat yang baik-baik. Teruskan kalimatnya. Kalau melihat saja, semua dilihat. Tapi ketika Anda ikutkan melihat yang baik, berarti ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang baik itu yang dilihat. Ketika mata melihat yang tak baik, berarti salah. Kalau salah, berpeluang dosa. Gambar tak baik, nggak boleh dilihat. Tayangan tak baik, nggak boleh dilihat. Digi, maaf sekali kalau kurang menyenangkan kalimatnya, tapi karena saya sayang dengan Anda. Saya sayang, saya khawatir nggak bisa berjumpa di suatu saat nanti. Dan saya nggak tahu saya pun di mana. Tapi karena saya sayang pada Anda, saya sampaikan kalimat ini. Kalau dipandang saya nggak boleh, apalagi dilakukan? Maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak, nggak boleh dilihat, terus Anda jadi pelakunya. Jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dosa Anda kumpulkan dari situ? Nah, jadi ketika mata saja, ini kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak. Ya Anda keluar dari sini, Videoton muncul. Jangankan keluar, buka handphone ada gambar, WhatsApp ada iklan.
Anda lihat status, yang lihat status istri orang. Terus sebaliknya. Ya, salah? Tidak. Tapi kalau syahwat datang, jadi keliru. Salah bicara, coba tunjukkan pada saya. Sampai jam sekarang saja, teman-teman, jam 11 ini, berapa kali mata salah lihat? Telinga salah dengar. Pikiran salah menangkap. Lisan salah bicara. Sampai ujung kaki. Maka untuk menutup itu, ada zikir standar yang kalau dibacakan, kita memohon kepada Allah, lisan yang salah tempat, mata yang salah tempat, telinga yang salah fungsi bisa ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Salah menempatkan sesuatu disebut dengan zalim namanya. Zalim itu keliru menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Zalim. Mata melihat yang baik, ketika dipakai melihat yang tak baik, zalim namanya. Maka ada zikir untuk menutup perbuatan zalim dan minta rahmat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang dalam perbuatan zalim itu. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-23. Dan zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam sejak pertama turun dari surga ke bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah ke-7 ayat 23. Oke. Kalau teman-teman pengen baca untuk menutup dosa-dosa itu, kita tahu nih banyak dosa misal. Atau mohon maaf saya tes dulu atau saya tes lagi. Barangkali ada yang merasa dosanya masih sedikit. Yang nggak punya dosa hari ini siapa? Boleh angkat tangan. Oke. Yang sedikit. Yang banyak. Saking banyaknya kita sulit angkat kan? Karena merasa ada, karena standar. Ini apalagi sekarang peluangnya banyak tuh. Saya barusan protes tuh di pagi tadi. Saya mengingatkan pada media-media. Kenapa sih sekarang banyak menampilkan yang buruk-buruk tayangannya? Sehingga jadi tutorial maksiat gitu. Sekarang maksiat tuh ada tutorialnya. Coba, Allahu Akbar, saya di jalan aja mau ke sini, buka berita isinya pembunuhan, perampokan, gini itu. Apa nggak ada yang baik-baik diberitakan? Orang itu kan apa yang diberitakan, pasti itu yang dilihat. Jadi kalau Anda membuat tayangan bagus, punya dilihat juga. Jadi kalau bisa bikin yang soleh, kenapa membuat yang salah? Kalau bisa membuat yang baik, ya teman-teman nih ya, misal Anda nih ikut project, bekerja di situ. Jadi kalau Anda semuanya kompak kerjakan yang baik, ya kan ikut kok semuanya. Siapa mau mainkan yang buruk-buruk? Jadi kalau kita bisa mengerjakan yang mulia, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik? Nah, sekarang kita sendiri ketika mengerjakan diingat, ini baru hari ini, belum sebelumnya. Di begitu kita ingat, kita ingin tutupi, mohon izin, saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan. Setiap kita kan yakin akan meninggal. Pasti akan wafat. Pasti. Teman-teman pernah ingat nggak? Kita mengaji dari tahun berapa? Sampai sekarang. Coba hitung satu-satu di antara kita. Apakah ada yang selama kita awal mengaji masih ada orangnya sekarang? Mungkin sebagian sudah nggak ada. Kita salatkan sama-sama bahkan. Atau kalau bukan dia, kerabatnya yang pulang duluan. Kita akan menyusul. Kita yakin suatu saat kita akan disolat, kita akan pulang. Nah, sekarang kita yakin kita akan wafat, tapi kita nggak punya bekal untuk pulang. Anda mudik bulan Ramadan aja, kayak Idul Fitri, Anda nggak punya bekal, kan nggak berani mudik Anda. Kenapa nggak mudik Pak? Nggak ada bekal. Sekarang kita mau kembali kepada Allah dan Anda merasa, saya merasa, kita merasa kurang bekal. Bagaimana cara kita pulang? Maka yang standar tadi kita perbaiki. Maaf ya, maaf. Kan tidak ada aibnya kita istighfar. Jadi baik itu salahnya apa sih? Mata kan sama-sama melihat juga. Telinga sama dengar juga. Jadi kalau kita bisa mendengar yang baik, kenapa harus mengerjakan yang tidak baik? Maka kita koreksi. Kita bacakan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami selama ini salah. Anfus itu diri. Saya salah menempatkan tubuh saya. Saya mengakui mata saya salah lihat. Saya mengakui telinga saya salah dengar. Sampai ke kaki saya, Allah. Saya mengakui itu semua. Wa illam taghfir lana ghafar. Dan saya mohon ya Allah, kalau Kau nggak ampuni dosaku ini saat ini, wa tarhamna, nggak rahmati aku, nggak sayangi aku dengan ampunanmu, lanakunanna minal khasirin. Aku takut kalau pulang aku rugi. Aku takut kalau wafat sekarang dosaku masih banyak. Itu. Minta. Ini yang pertama. Maka dari itu, Anda boleh bacakan itu. Kalau standar tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang dimaksud baca astagfirullah itu yang standar. Untuk menutup yang salat. Jadi kalau Anda sudah bacakan itu astagfirullah, 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 kemudian Anda ingin spesifik mengoreksi diri Anda, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham? Satu. Dua, saya beri contoh yang lain. Ada zikir istighfar
yang terkait dengan kurang sabarnya saat mendapati ujian. Sampai Anda berkata, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, saya kan pengen hijrah, kenapa banyak masalah? Ya Allah, kenapa pekerjaan saya nggak pernah sukses? Ya Allah, kenapa rumah tangga saya jadi begini? Saya kan pengen berubah. Itu pernah terjadi di masa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus Dzannun pernah diuji oleh Allah. Jadi Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya itu diuji. Masa kita yang belum jelas surganya nggak pengen ujian? Huh? Oke. Jadi teman-teman sekalian, kembalikan Quran surah ke-21. Ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alaihi. Dan aku perkenalkan, kata Allah, aku buka kisah Dzannun, Yunus alaihissalam. Aku tugaskan. Jadi Yunus punya tugas alaihissalam berdinas di bumi sebagai rasul. Tantangannya nggak mudah. Maaf ya, ada yang kemudian mencela, ada yang menghina, ada yang menghujat, sampai naik ke kapal, sampai dilempar ke laut, sampai ditelan ikan paus. Puncaknya, sampai puncaknya. Saya mau tanya pada Anda, kalau ditelan ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Gelap ya? Kita bayangkan, gelap, pengap, sulit kan? Tapi, yang ingin saya katakan begini. Nabi Yunus pada saat itu muncul sisi kemanusiaannya. Keluar kalimat begini, ya Allah, kapan kau tolong saya? Idza mughadiba fa dhanna alla naqdir alaihi. Dia kira kami nggak akan tolong. Dia berkata, ya Allah, kapan tolong saya? Kemanusiaannya. Cuman karena beliau nabi dan rasul, punya sifat ma'sum, maka diturunkanlah bimbingan oleh Allah untuk menjaga beliau supaya terbebas dari kesalahan. Dijaga. Itu sifat ma'sum dari nabi dan rasul. Maka kami turunkan zikir kepadanya untuk mengatakan, kamu jangan mengeluh. Ini ujian. Maka diajarkan zikir oleh Allah untuk mengentaskan keluh kesahnya. Setelah keluh kesah hilang, maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya. Tapi yang paling menarik, di ujung ayat yang ditutup, akan ada orang beriman melakukan keluhan yang sama di masa depan. Walaupun nggak masuk ke perut ikan paus. Makanya kalimat Allah ketika membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus setelah berzikir itu, kalimatnya fastajabna lahu fanajjainahu minal ghamb. Kami cepat jawab doanya, jadi begitu berzikir, dikabulkan oleh Allah, ditutup semua dosa-dosanya. Dosa mengeluh ditutup, dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, kami selamatkan dari kesulitannya, kami limpahkan rezeki yang pernah dirasakan oleh ia sebelumnya, bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, umat siapapun dia, mengeluhkan peristiwa serupa, kalau dia melakukan zikirnya, aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, aku berikan kebahagiaan tanpa batas. Saya tanya pada Anda, pernah nggak ada yang mengeluhkan ujian Allah dalam pekerjaan misalnya? Di rumah tangga. Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Ya Allah, kapan ini berakhir? Sebentar lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, saya kan pengen baik. Udah pengen hijrah, bagus, datang ke masjid, tampilan bagus, sendal paling bagus, pulang hilang sendal. Ya, ada aja gitu kan? Dan kita menuntut. Ya kita Allah tuh, kamu ini bagaimana? Nabi dulu aja diuji. Tapi Allah turunkan zikir untuk menghilangkan itu semua. Sebelum sampai pada zikirnya, teman-teman sekalian, Allah turunkan standar menghadapi ujian semacam ini. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk menguatkan teman-teman dan saya serta kita semua, ini standar ujian itu begini. Dan banyak kata Allah gagal melewati ujian itu bukan karena kurang pintar, tapi nggak belajar cara melewatinya. Saya bikin persamaan sebentar ya. Di situ aja, nggak apa, nggak. Saya tahu mana yang saya harus dihapus. Mana coba? Nah, saya tunjukin. Antum di situ dulu, lihat dulu. Ya, saya tunjukin ya. Bismillah. Karena antum yang orang pertama saya tes nanti. Insya Allah. Yang ini dulu. Ini tidak. Jazakallah khair. Kalau mau dipegang, boleh? Pegang dulu aja. Lihat sini. Saya bikin persamaan begini. Saya tanya dulu. Mau masuk surga? Masya Allah. Alhamdulillah. Surga. Punya persamaan. Mau dekat dengan Allah? Alhamdulillah. Masya Allah. Dekat dengan Allah. Baik. Mau dapat ujian? Kok jadi lemas? Mau punya masalah nggak? Enggak. Maaf ya, cuman sayang. Persamaannya tertulis demikian. Surga dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya disebut dengan sabar. Kuncinya apa? Sabar.
ketika seorang masuk surga, maka kalimat pertama dari malaikat ucapannya selamat karena Anda punya kunci sabar untuk masuk ke sini. Itu di Quran surah ke-13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat Anda sabar. Karena punya sabar, Anda bisa menikmati segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini. Yang ingin dekat dengan Allah, ternyata kuncinya pun serupa, sabar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Di saya membuat persamaan begini. Surga sama dengan dekat dengan Allah sama dengan sabar. Sekarang persamaan sabar dalam Al-Quran, sabar bersanding lurus dengan ujian, dengan masalah. Ujian, masalah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji siapapun yang hidup. Jadi sepanjang hidup pasti akan mengalami ujian. Kalau persamaan berikutnya, ujian sama dengan hidup. Jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik, orang hidup pasti mendapat ujian. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin dapat ujian sama dengan tidak ingin hidup. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Anda maunya apa? Oke, sekarang lihat kembali. Fokus baik-baik. Lihat sini. Jadi setiap orang hidup pasti diuji. Kalau nggak hidup, baru nggak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun, itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Saya pun di sini sedang menghadapi masalah. Seperti Anda pun belajar dengan saya, sedang menggali persoalan. Nah, sekarang saya keluarkan persamaan ini. Di matematika kan begini kan? A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Maka A sama dengan B, A sama dengan C kan? B juga sama dengan C, C sama dengan D. Kita turunkan ini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. Maka kalau kita turunkan, orang yang mau pengen ke surga sama dengan ujian. Pengen dekat dengan Allah sama dengan ujian. Pengen sabar sama dengan ujian. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan surga, pasti dapat ujian. Karena surga itu kunci untuk mendapatkan nikmat Allah. Dan untuk mendapat nikmat Allah, sabar. Untuk sabar ada ujian. Jadi ujian itu kunci untuk ke surga. Ujian itu kunci untuk dekat dengan Allah. Ini makanya berbahagialah ketika sedang punya masalah. Artinya itu mendekatkan Anda untuk dekat dengan Allah. Coba ibu kalau nggak diuji dengan perilaku suami yang kurang menyenangkan, ibu nggak akan mungkin nikmat tahajud malam hari minta sampai berderai air mata. Kenapa jadi ketawa? Antum kalau nggak diuji dengan ujian pekerjaan, nggak akan nikmat antum puasa. Bukankah tahajud datang saat pekerjaan mulai macet? Saat akhir bulan uang belanja belum keluar? Baru kan mulai ya Allah. Terus puasa, terus baca Quran. Jadi kadang-kadang ujian itu muncul supaya kita bisa menikmati kedekatan dengan Allah. Ini ketika Anda mengatakan, ya Allah, aku ingin ke surga Firdaus. Baik, nih ujian. Ini masalah. Cuman, supaya gampang mengatasi itu, diturunkanlah fikihnya, muncul caranya. Bagaimana supaya ringan menghadapi ini? Jadi bukan gelar yang dibutuhkan di sini. Pelajaran. Anda nggak belajar, nggak lulus ujian. Sekarang ini ada ujian kehidupan, nggak dipelajari. Status Anda setinggi apapun, gagal. Bagaimana rumusnya? Sebelum kita ke kalimat yang kita akan bacakan, maka turunan-turunan di Al-Quran. Ada 3 rumus. Pertama, kalau Anda sedang menghadapi masalah, kalau tidak ingin rumit, baik di kantor, di rumah, dimanapun, pertama kata Allah berlaku Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Ini nih rumusnya. Prinsip pertama, tolong tanamkan dalam jiwa kita. Mustahil Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita bahasakan ini ke dalam bahasa psikologi, itu akan menenangkan jiwa kita. Jadi kalau Anda sedang diuji, katakan, kata Al-Quran, bisa. Mampu. Karena mustahil Allah menguji kalau Anda nggak mampu. Teman-teman maaf ya, yang mampu itu Anda, bukan saya. Ketika Anda punya masalah sebesar apapun sekarang, Anda mampu, saya tidak. Karena itu Anda yang diuji, bukan saya. Allah menilai Anda mampu. Kenapa Anda pesimis? Allah menciptakan kita mengatakan Anda mampu. Kenapa kita yang diciptakan pesimis? Nikmati saja, katakan pasti bisa. Mampu saya. Kita yang punya ayatnya, orang Jepang yang praktekkan. Bahkan dia bikin benteng Takeshi.
Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Hanya untuk menaklukkan pakai sih. Kita punya, saya senang baca ya, senang baca dulu lihat. Nonton tidak? Cuma saya senang lihat baca apa gitu kan. Baca saya tahu. Son Goku musuhnya Piccolo, penulisnya Sasuke Watanabe saya tahu itu. Ya. Nah, jadi tapi bacaan saja ya. Liverpool kalah 2-0 sama Chelsea saya tahu nih. Nah, balik sini. Kembali ke awal tadi. Jadi ya itulah ujian. Kita mampu. Yang kedua, rumus kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Paling gampang al-insyirah, inna ma'al usri. Itu secara psikologis itu akan menguatkan kita. Dikata Allah, kalau engkau sedang punya masalah, katakan pada dirimu, pasti mudah. Pasti ada solusinya. Jadi kalau diri kita begitu, itu akan ringan menghadapinya. Maaf ya, dibandingkan Anda menulis status, nggak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Capek. Udah aja, pasti selesai, pasti bisa. Nah sekarang persoalannya, cara kita mengatasinya, ikhtiarnya bagaimana sekarang? Nah supaya kuat, maka kadang-kadang ada tindakan yang keliru. Kadang mengeluh, kadang curhat nggak jelas, kadang cerita ke orang, alih-alih kemudian kita mengadu kepada Allah. Atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan. Maka diturunkanlah oleh Allah sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus alaihissalam yang kalau dibacakan, seketika Allah tenangkan keadaan jiwa, dibuang keluh kesah, dan langsung diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan. Apa bentuk zikirnya? Quran surah ke-21 ayat 77-nya. Wa nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini umum. Bisa di jabatan mungkin kurang menyenangkan, bisa di harta benda, bisa di persoalan. Nabi Yunus kan dia menjabat sebagai rasul, cuman dikerjai oleh orang, dilempar ke perut ikan paus sampai keluar. Bahasa Qur'annya wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus, kami selamatkan ia seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Boleh dikerjakan pasca salat. Langsung perintahnya di Al-Quran. Jadi kalau secara pribadi bacakan Rabbana zalamna anfusana, zikir terkait tadi bacakan ini. Bonusnya ada juga kan penyakit yang suka memvonis diri. Ya Allah, aku kok malah sakit begini? Kenapa mesti aku yang sering tahajud, sering puasa? Kenapa begini? Lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya berani mengatakan ini karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hasilnya 100%. 100%. Ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa. Cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang. Rata-rata di atas 50 tahun. 53, 57, sekian. Sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi. Ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat. Satu. Coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, saya datang, saya kunjungi ke sana, saya sampaikan, gini cara menghafal, Anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini, setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Betul apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15, tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi, masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Nanti mungkin sebentar lagi ke depan akan kita sampaikan untuk share kepada yang lain. Ada kemuliaan. Jadi kalau makhluk mengatakan mustahil, itu tanda dari Khalik, tinggalkan makhluk, minta pada Allah. Nah, ada zikir Nabi Ayub alaihissalam untuk menghilangkan keluh kesah ketika sakit. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. 84 jawabannya. Wa ayyuba idh nada rabbahu, zikirnya anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Oke, jadi itu ya. Itu zikir pasca salat. Kalau ingin standar, silakan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta'ala jalali wal ikram. Kalau ada kebutuhan tertentu, silakan pilih. Ya, sesuai dengan standarnya. Kalau tobat umum dengan ini ingin dipanjangkan, silakan. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Nah, cuma cara bacanya seperti apa? Karena banyak orang baca itu pun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.
Maka terakhir, cara berzikir seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini bagian terakhir. Setelah itu kita jeda sebentar, kita diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian nanti kita urutkan selanjutnya kemana amalan-amalan berikutnya. Terakhir, teman-teman masih ingat apa itu zikir? Amalan yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Sekarang gini, poinnya ingat Allah. Jadi istighfar bagian dari zikir. Jadi saat istighfar pun fungsi zikirnya pakai istighfar dengan ingat Allah. Ini bukan cuma diucapkan di lisan. Astagfirullah, astagfirullah. Jangankan antum, beo pun bisa. Ajarin beo antum di rumah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa. Anak antum ajarin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangankan habis sholat, ada anak mau disuntik istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Buka YouTube, ada. Ya. Jadi anak-anak tuh unik pokoknya. Apa yang diajarin, itu yang dia tangkap. Ini ajarin tayo, dia sebut tayo, oh tayo, nih Rambo, Karpoli, Embers, macam-macam. Jadi luar biasa. Kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin bacakan ini, maka fungsi zikirnya pakai ingat Allah. Nah, kalau kita ingin gunakan istighfar dengan mengingat Allah, bagaimana cara Allah meminta kita membaca istighfar itu? Itu yang kita keluarkan. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Quran surah 4 ayat 17 sampai 18. Ini caranya. Kalau ini nggak dipakai, jangan harap mendapatkan apa yang tadi diinginkan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang hanya diterima oleh Allah itu. Jadi di sini ternyata berzikir dengan istighfar disandingkan dengan kalimat taubat. Tadi masih ingat nggak? Istighfar itu kan meminta apa? Ampunan. Kalau minta ampun lawannya berarti punya apa? Salah, punya dosa kan? Baik. Dosa itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Buruk itu bahasa Arabnya su. Su itu buruk. Ya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an. Sungguh ada orang pernah berbuat dosa, su, perbuatan buruk. Kita ingin itu dihilangkan. Maka cara menghilangkan perbuatan dosa, su tadi, dengan berzikir. Ternyata zikirnya oleh Al-Quran disebut taubat namanya. Ini. Istighfar itu taubat. Dosa, perbuatan salah. Kalau ingin digugurkan, minta ampun. Minta ampun bahasa Arabnya istighfar. Ketika akan minta ampun, bahasa Qurannya disebut taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana caranya? 3. 1. Mengakui kesalahan yang dilakukan dalam bertobat itu. Jadi kalau sedang istighfar, sekolahin, sambil diingat dosanya apa. Jadi bukan cuma disebutkan di lisan, astagfirullah, tapi dosanya nggak kebayang. Catat dulu, inventarisir dulu. Misal, Anda ingin istighfar dosa mata, ingat apa yang salah dengan mata. Pernah menatap tajam pada pasangan Anda? Pernah menatap tajam pada anak-anak Anda walaupun mereka tanpa salah? Kalau ada anak di bawah balik berbuat salah, jangan langsung dimarahi. Mungkin perilaku bapak ibunya yang salah. Kalau anak Anda sulit ke masjid, jangan dibentak. Mungkin dia melihat bapaknya yang dulu nggak pernah ke masjid. Anak cuma mengoleksi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi kalau dia berbuat keliru, jangan disalahkan dulu. Istighfar dulu. Saya salah ya Allah. Catat dulu. Jadi ketika Anda ingin Rabbana zalamna anfusana, anfus diri kita, anfus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang salah di mata? Apa yang salah di lisan? Ingat ibu Anda, ayah Anda. Mungkin pekerjaan yang sulit itu bukan karena Anda kurang hebat, belum selesai dengan orang tua. Ada yang salah. Anda kebayang nggak? Anak muslim, ibu belum muslim, bapak masih non muslim, masih diminta oleh Quran berbuat baik pada orang tuanya. Jadi kalaupun ada anak masuk Islam, bapak ibunya belum, itu masih diminta oleh Allah dalam urusan dunia, sayangi mereka. Dapat pekerjaan, dapat gaji, bagi mereka. Kirim makanan, kirim hadiah. Sakit, beri, carikan rumah sakit terbaik. Berikan pelayanan yang paling bagus. Even mereka non-muslim. Dan minta dalam keheningan malam supaya diberi hidayah. Minta. Sekarang yang non-muslim saja diminta kita berbuat baik. Apalagi yang muslim. Sana berkata, masih. Itu yang menghambat pekerjaan itu belum berlangsung sempurna. Dengan pasangan hidup,
suami ke istri, istri ke suami, ke anak, ke tetangga. Itu aja dulu. Jadi begitu Anda datang istighfar, astagfirullah, ingat-ingat dosanya apa. Ingat-ingat. Itu poinnya. Jadi satu itu dulu, ditaubat mengakui kesalahan. Yang kedua menyesal. Nyesal. Kenapa saya mesti melakukan itu? Biasanya gini, biasanya kalau kita sedang nggak stabil terus marah, hati kita tuh berkata, padahal tadi nggak harus marah gitu. Kenapa saya harus seperti itu? Itu lawamah namanya. Kenapa saya harus bentak anak saya? Kenapa saya harus bentak istri saya? Kenapa harus bersikap begitu pada pasangan saya, pada suami saya? Setelah itu Anda akan merasa salah. Ya Allah, salah saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bacaan istighfar disertai zikir dengan kalimat taubat ini, itu yang akan menghunjam kepada jiwa. Sehingga akan terasa energinya beda, alirannya lain. Dan sentuhan ke arusnya akan berbeda. Dibanding Anda hanya sekadar mengatakan astagfirullah, astagfirullah, rabbana zalamna, enggak ada getarannya. Udah. Karena itu, begitu Anda merasakan, mengatakan, mengakuinya, menyesalinya. Kata para ulama, bayangkan kalau Anda masih merasa mengerjakan itu, bayangkan seketika diwafatkan. Sesali itu, terakhir, mengganti itu dengan perbuatan yang lebih baik. Ganti dengan yang baik. Akui, sesali, ganti dengan yang baik. Karena itu di Quran itu ketika ada kata taubat, selalu diiringi setelahnya umumnya dengan kata aslah. Faman taba wa aslaha. Ya, taba wa aslaha. Orang taubat yang benar itu yang mampu mengganti perbuatan buruknya dengan yang lebih baik. Di setelah istighfar, lisannya nggak kasar lagi. Alih-alih mencela, sekarang jadi kata-kata yang mulia, kata-kata cinta yang keluar. Dengan teman-teman juga begitu, mata jadi baik, telinga jadi baik sampai ke ujung kaki. Itulah taubat yang benar. Jadi kalau esensi istighfar kita mau benar, ini teman-teman gini ya, kalau ini dipraktekkan satu aja, jadi orang baik kita. Satu aja, jadi orang baik. Lalu apa yang kurang baik dalam Islam? Nggak ada, Pak. Makanya jangan sembarangan menyebut Islam. Ini sekarang banyak di luar orang bikin isu tentang Islam, cuman salah. Cara berpikirnya keliru. Sekarang kan yang disebutkan Islam semua, Islam radikal. Jadi angin membangun persepsi Islamnya memang radikal. Kalau ada yang radikal, bukan Islamnya, Muslimnya yang keliru, orangnya. Dan logika berkata begini, ini hukum logika di ilmu mantik, ilmu logika. Ini ada A misalnya, satu ajaran. Diajarkan di 1, 2, 3, 4. Ajaran di 1 jadi baik, 2 baik, 3 baik, 4 tidak baik. Maka jangan langsung disalahkan A-nya. Dilihat mungkin ini yang salah belajarnya. Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan dipotong kepalanya. Cari ukuran peci yang sesuai. Ini poinnya. Nah sekarang ini banyak sekali orang yang salah belajar tentang Islam, sehingga keluar perilaku yang tidak baik, yang disalahkan Islamnya. Celakanya dibangun opini dengan kalimat Islamnya. ISIS misalnya. ISIS itu kan disebutkan Islamnya. Islamis, sehingga seakan-akan Islamnya buruk. Saya kemarin membuat statement begini. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Ta'aruf. Jadi tidak selalu kenal mesti sayang. Ya. Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Kenal ya kenal saja. Tak kenal maka ta'aruf. Kenalan kan. Anda tak tahu Senayan, datang ke Senayan kan. Anda tak tahu Aviara, datang ke sini. Anda tak tahu Ustadz Fulan, datangi, dengar, lihat. Anda tak tahu Islam, masuk aja dulu. Ya masuk aja dulu ke Islam. Masuk aja, lihat. Terus ikutin sholat, ikut baca Al-Quran, ikut belajar puasa. Yakin saya, begitu masuk gak akan keluar. Kalau benar belajarnya. Kalau belum siap masuk dengan pintu syahadat, lewat belajar dengan pintu sholat. Ikut-ikutan dulu pakai jilbab. Ikut-ikutan, ikut sholat. Merasakan kenikmatannya, ikut puasa dulu. Begitu siap, masuk lewat pintu syahadatnya. Nggak siap, nggak dipaksa. Indah semuanya. Tuh, ini poinnya. Jelas ya?